Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembahasan soal-soal UTBK untuk sains ataupun soshum. Oke, di sini kita bersama saya Hunur ingin menjelaskan contoh soal yang nanti akan kiranya keluar di UTBK untuk matematika. Di sini Ibu memberikan 5 contoh soal, yaitu yang pertama langsung saja. Nomor 1, jika diketahui X memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 min 3 pangkat X sama dengan 16, maka kalian disuruh menentukan 6 pangkat 2X per 4 pangkat X min 1. Ini bentuk pangkat, nanti yang pengerjaannya bisa dengan sedikit menggunakan rumus logaritma ya, sifat logaritma. Oke, kita mulai pembahasannya, yaitu 3 pangkat X plus 2 min 3 pangkat X sama dengan 16. Ini bentuk penjumlahan. Dalam bentuk penjumlahan ini kita bisa rubah menjadi bentuk perkalian. Kalau bentuk pangkat perkalian, bilangan pokoknya sama, yaitu 3 pangkat X. Ini penjumlahan berarti 3 pangkat 2. Kalau penjumlahan, kalau pengurangan nanti bentuknya pembagian ya. Penjumlahan bentuknya perkalian, kalau pengurangan bentuknya pembagian. Min 3 pangkat X tetap sama, 3 pangkat X sama dengan 16. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat itu 9. Dikali dengan 3 pangkat X min 3 pangkat X sama dengan 16. 9 dikurangi 1. Di sini sebenarnya itu ada angka 1. 1 tidak usah ditulis. Di sini sebenarnya ada 1. Berarti 9 min 1. 9 min 1 hasilnya 8. 8 apa? 8 kali 3 pangkat X. Di sini ada 9 mangga. Nih 9 mangga. Misalkan aja 9 mangga min mangga. Berarti min 1 ya. Hasilnya 9 dikurangi 1 hasilnya 8. 3 kali 3 pangkat X sama dengan 16. Perkalian kita rubah menjadi bentuk pembagian. 3 pangkat X sama dengan 16 dibagi 8. Hasilnya 2. Dengan mengubah kedua ruas menjadi bentuk logaritma. Ini kita rubah menjadi bentuk logaritma ya. Yang sebelah kiri kita kasih log, sebelah kanan kasih log. Sehingga hasilnya log 3 pangkat X sama dengan log 2. Bentuk perpangkatan dalam logaritma bisa kita rubah menjadi taruh di depan. Berarti X kali log 3 sama dengan log 2. Bentuk perkalian dalam logaritma kita rubah menjadi bentuk bagi, sama seperti bilangan biasa, perkalian menjadi pembagian. Kita rubah sebelah kanan menjadi pembagian. X sama dengan log 2 dibagi log 3. Sehingga ketemu X sama dengan log 2 dibagi log 3 berapa? Log A dibagi log B yaitu B log A. Berarti log 2 dibagi log 3 hasilnya 3 log 2. Nih capek di bawah, gantian nih di atas. Oke, selanjutnya apa? Sehingga soal tadi 6 pangkat 2X dibagi dengan 4 pangkat X min 1. Min 1 sama dengan apa? 6 kuadrat itu 36. 36 pangkat X dibagi dengan 4 pangkat X min 1. 36 kita sederhanakan. Jika dibagi 4, kenapa bagi 4? Karena di bawah ada bilangan 4 juga. Kita sederhanakan menjadi 4 kali 9 pangkat X. 4 kali 9 pangkat X berarti apa hasilnya? 4 pangkat X, 9 pangkat X. 9 itu 3 kuadrat nih hasilnya. Penyebutnya masih sama ya. Baru di sini beda. Kenapa beda? Karena apa? 4 pangkat X ini tadi berubah menjadi pembagian harusnya karena min, tetapi di sini bentuk perkalian dengan catatan di sini pangkat apa? Pangkatnya tetap negatif. Ini negatif. Ini 4 pangkat X dikali dengan 4 pangkat negatif 1. Pangkat negatif 1. Hasilnya apa? 4 pangkat X dibagi dengan 4 pangkat X hasilnya 1, sehingga tinggal
3 pangkat 2x dibagi dengan 4 pangkat negatif 1. 4 pangkat negatif 1 kita rubah bawa ke atas menjadi 4 pangkat positif 1. Positif 1 tidak usah ditulis. Sehingga tinggal ditulis 4 pangkat 1 atau 4 dikali dengan 3 pangkat 2x. Hasilnya 4 dikali dengan 3 kuadrat. Ingat, 3 kuadrat dari sini 3 pangkat 2 tadi. Yang x-nya kita ganti dengan 3 log 2. 3 log 2 nih. Selanjutnya, next 4 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dari sini, bentuk 2 di depan ini kita pindahkan menjadi bentuk pangkat. Sehingga 3 pangkat 3 log 2 pangkat 2. 2 dari depan yang di sini tadi. 2 pangkat 2 itu 4 di sini. Sama, ini masih sama. Berarti 4 kali 3, 3 log 4. Ini 3 dengan 3 itu habis ya. Sehingga langsung 4. A log B itu hasilnya B. Berarti 3 pangkat 3 log 4 itu hasilnya 4. 4 kali 4, 16. 16 yaitu jawabannya A. Jawabannya A ya. Nih, jawabannya A. Oke, untuk yang nomor 2. Nomor 2 diketahui fungsi fx sama dengan akar x plus 1 dan gx-nya 1 per x kuadrat min 1. Kalian disuruh menentukan daerah asal fungsi komposisi G bundaran fx adalah fungsi komposisi daerah asal G bundaran fx. Ini penjelasannya. Daerah asal G bundaran f adalah domain dari f irisan domain G bundaran F. Maksudnya irisan itu apa? Irisan itu bagian. Irisan itu bagian. Berarti apa? Fx sama dengan akar X plus 1 lebih, maka apa? Domainnya X, bilangan yang ada di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Syaratnya. Yaitu X plus 1 lebih besar sama dengan 0. X berarti apa? Positif 1. Positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1. G bundaran fx yaitu G fx, yaitu fx dimasukkan ke fungsi G. Fungsi G-nya tadi 1 per x kuadrat min 1. Nih, 1 kuadrat min 1 fungsi G-nya. 1 per x kuadrat min 1. Nih, di sini ya. Sehingga f-nya dimasukkan ke fungsi G, hasilnya ini. Setiap kali ketemu x diganti dengan akar x plus 1 kuadrat min 1. Di sini apa? Hasilnya akar x kuadrat itu akar x kuadrat, berarti akar x kali akar x, itu hasilnya x. Hasilnya x. Terus akar 1 dikali akar 1, akar 1 kuadrat. Akar 1 dikali akar 1 atau akar 1 kuadrat itu 1. 1 dikurangi 1 habis. Sehingga tinggal 1 per x. Di mana x tidak boleh sama dengan 0. Atau penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau nanti 0 berarti tidak terdefinisi. Sehingga apa? Domain G bundaran F. Yaitu domain F irisan dari domain G bundaran F. Cari dulu domain F-nya tadi udah ketemu. X lebih besar sama dengan negatif 1, irisan dengan himpunan X tidak boleh sama dengan 0. Berarti apa? X lebih kecil, nih, X lebih kecil sama dengan negatif 1 lebih kecil sama dengan X, nih. Ini bentuknya sama ya, cuma posisinya dipindah. Negatif 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 0, nih lebih kecil 0. Kenapa lebih kecil 0? Karena tidak boleh sama dengan 0. Kalau tidak boleh sama dengan 0 berarti lebih kecil dan lebih besar nih. Atau X lebih besar 0. Jadi daerah asal dari fungsi komposisi G bundaran F-nya ketemu. Tinggal mindahin X sedemikian rupa sehingga negatif 1 lebih kecil sama dengan 0. X lebih kecil 0. Atau karena tidak boleh sama dengan berarti lebih kecil dan lebih besar, tidak boleh sama dengan. Atau X lebih besar 0, X anggota bilangan real. Oke, untuk
selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3. Nomor 3 nih, masih fungsi komposisi ya. Diketahui fx min 1 sama dengan 2x dan gx-nya x kuadrat min 2. Hasil dari f bundaran g x plus 1 apa? Nih pembahasannya. Diketahui fx min 1 sama dengan 2x. Nih 2x. Misalkan ibu memisalkan di sini x min 1 dengan p. Boleh p, hi, r, apa bebas. A, b, c boleh. Sehingga x-nya apa? X-nya nih negatif 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. P, x sama dengan p plus 1. Fx min 1 sama dengan 2x. Ini tadi x min 1 ibu misalkan dengan p. Berarti fp sama dengan 2x. X-nya kita ganti dengan p plus 1. Nih, p plus 1. Sehingga hasilnya 2p plus 2. Nih, 2 kali P, 2P, 2 kali 1, 2. Berarti, tadi P ya, kalau yang diminta X berarti tinggal ganti P-nya dengan X. Berarti 2X plus 2. Di sini tadi ketemu 2P plus 2. Berarti 2X plus 2. Oke. F bundaran GX sama dengan F bundaran GX sama dengan, yaitu apa? GX-nya disubstitusikan ke F. Sehingga nih ini masukkan dulu G-nya. G-nya itu x kuadrat min 2 nih. G-nya masukkan x kuadrat min 2 disubstitusikan ke fungsi f. Fungsi f-nya apa? 2x. Fungsi f-nya tadi 2x plus 2 nih. 2x plus 2 berarti 2x plus 2. 2x plus 2. X-nya tetapi diganti dengan punyanya G. G-nya apa? X kuadrat min 2. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali negatif 2 hasilnya min 2. Ditambah 2. Yaitu 2X kuadrat. 2 kali min 2 tadi min 4. Min 4 ditambah 2. Min 4 ditambah 2. Hutang 4 dibayar 2. Masih min 2 atau masih hutang 2. Oke. F bundaran G X plus 1 sehingga ketemu. Setiap ini tadi udah ketemu F bundaran, ini hasil F bundaran GX. Ini X plus 1 berarti setiap kali ketemu X ditambah dengan 1. Berarti 2 kali X plus 1 dikuadratkan, nih dikuadratkan min 2. Setiap kali ketemu X ditambah 1. Ini karena di sini tambah 1 ya. X plus 1 kuadrat itu hasilnya, depan dikuadratkan, X kuadrat, 2 kali depan kali belakang, 2 kali X hasilnya 2X, kali 1 hasilnya 2X, 1 dikuadratkan hasilnya 1. Ini min 2, sehingga hasilnya 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali 2X hasilnya 4X, 2 kali 2, 2, dikurangi 2 habis, sehingga hasil akhir ketemu 2X kuadrat plus 4X. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat ya. Jika diketahui 2 pangkat X min 3 pangkat Y sama dengan 42, dan akar 2 pangkat X per Y sama dengan 3, kalian disuruh menentukan nilai dari 1 per X plus 1 per Y. Oke, akan kita bahas di sini. Pembahasannya apa? Kita mulai akar dari 2 pangkat X per Y sama dengan 3. Ini sebelah kanan dan sebelah kiri kita kuadratkan. Akar kita kuadratkan hasilnya bilangan yang ada di dalam akar. Nih. Akar A dikali akar A sama dengan A. Terus 3 juga dikuadratkan. Hasilnya 9. Berarti tadi sebelah kiri hasilnya 2 pangkat X per Y sama dengan 3 kuadrat itu 9. Masing-masing kita kuadratkan ya. Selanjutnya apa? Masing-masing kita pangkatkan dengan Y. Kita pangkatkan dengan Y. Kenapa? Karena penyebutnya Y di sini. Untuk menghilangkan atau menyelesaikan biar Y-nya sama dengan nanti hilang. Sehingga kita kalikan dengan masing-masing pangkat Y. Sehingga 2 pangkat X per Y
kali Y sama dengan 3, ini 9 kuadrat itu 9 kuadrat itu 9 itu 3 kuadrat. Sebelah kiri kali Y, sebelah kanan juga kali Y. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 2Y. Terus Y kali Y dibagi Y hasilnya 1 kali X hasilnya X. Sehingga menjadi 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2Y. Substitusikan 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2Y ke apa? Kemana? Ke tadi yang soal di atas. Soal yang di atas. Tadi apa? Nih, soal yang di atas. 2 pangkat X min 3 pangkat Y sama dengan 42. Kita substitusikan di situ ya. Nih, sama dengan 42. Hasilnya apa? 2 pangkat X min 3 pangkat Y sama dengan 42. Ini kita substitusikan. Tadi yang sebelah kiri kita substitusikan. Sehingga menjadi apa? 2 pangkat X. 2 pangkat X di sini hasilnya 3 pangkat 2Y. Nih, 3 pangkat 2Y. Min 3Y. Min 3Y. 42 kita rubah atau kita pindah ke ruas kiri. Karena nanti biar sama dengan 0, biar bisa difaktorkan. Positif pindah ruas kiri menjadi negatif. Negatif 42. Oke, di sini 3 kuadrat. 3 kuadrat. Nih, bentuk kuadrat. Ini bentuk pangkatnya. Pangkat. Nih, bentuk pangkat. Yang ini kuadrat sehingga bisa kita faktorkan. Masing-masing ini kuadrat sehingga sebelah kiri 3Y karena ini 2 ya kuadrat ya, berarti ini 3Y kali 3Y itu hasilnya 3 pangkat 2Y. Pangkatnya dijumlah kalau pangkat itu. Terus apa? Bilangan yang dikali hasilnya negatif 42 jika dijumlah hasilnya min 3. Nih ya, ini tadi kita faktorin. Kita faktorin sehingga ketemu 3 pangkat Y plus 6 dikali 3 pangkat Y min 7 sama dengan 0. 3 pangkat Y sama dengan 6, plus 6 sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti positif 6 pindah ruas ke kanan menjadi min 6. Tidak memenuhi ya karena bentuknya negatif, bentuk negatif. Atau 3 pangkat Y, ini negatif 7 kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 7. Sehingga Y-nya apa? 3 log 7. Nih, bilangan nih sebagai bilangan pokok nih. Ini 7-nya numerus. Selanjutnya 1 per Y berarti dibalik juga di sini bilangannya. Berarti 7 log 3. Oke, 1 per Y sudah ketemu. Selanjutnya Y kita substitusikan ke persamaan 2. Ini tadi persamaan awal. 2 pangkat X min 3 pangkat Y sama dengan 42. Nih. Sehingga nih 42. 2 pangkat X min 3 pangkat Y. 3 pangkat Y berarti apa? Nih ada 3 pangkat Y. 3 pangkat Y yaitu apa? 3 pangkat Y yaitu 3 log 7. 3 log 7. Berarti Y-nya diganti 3 log 7. 3 pangkat 3 log 7 sama dengan 42. Nih, 2 pangkat X, hasilnya 2 pangkat X. 3 log 7, hasilnya 7. A pangkat A log B, hasilnya B. Berarti ini habis ya. Sehingga tinggal langsung 7. Ini sama dengan 42. Negatif 7 kita bawa ke ruas kanan menjadi plus 7. Sehingga 2 pangkat X, sama dengan 42. Ditambah dengan 7, hasilnya 49. X sama dengan apa? X sama dengan 2, nih 2, sebagai bilangan pokok, log 49 numerus, nih. Sehingga 1 per X tinggal dibalik, sama seperti tadi, 1 per Y, dibalik berarti 49 log 2, sama dengan 7. Bu, 49 kok pindah menjadi 7? Iya, 7 kuadrat. Di sini harusnya 7 kuadrat, 7 kuadrat. Nih, nanti pindah ke sini. Pindah ke 2 ini.
pindah ke 2. Ini 1 dari 2 pangkat 1 nih di sini, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 terus 7 kuadrat tadi menjadi bentuk pembagi, berarti 7 log 2 pangkat setengah atau 1/2. Hasilnya apa? Bilangan pangkat setengah itu bilangan bentuk akar. Hasilnya 7 log akar 2. Jadi 1/x ditambah 1/y, hasilnya apa? Hasilnya 7 log 1/x tadi 7 log akar 2 ditambah 7 log 3. Hasilnya penjumlahan dalam logaritma itu menjadi bentuk perkalian. Menjadi bentuk perkalian ya, 7 log 3 akar 2. Hasilnya berarti 7 log 3 akar 2. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu C. Nih C, 7 log 3 akar 2. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 4. Maaf, 4 sudah. Soal lanjut ke next nomor 5. Masih logaritma. Berarti tadi ada 2 soal fungsi 3 logaritma ya. Diketahui 2 log 5 sama dengan B, 5 log 3 sama dengan C. Kalian disuruh menentukan hasil dari 12 log akar 5 plus 2 akar 6 min akar 5 min 2 akar 6. Hasil penyelesaiannya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Berdasarkan sifat logaritma ya, 2 log 5, 5 log 3 itu hasilnya BC ini. Misalkan B ini C, berarti hasilnya BC. Ini. Terus, sehingga ini habis ya, 5, 5 ini habis. Sehingga tinggal 2 log 3. 2 log 3 berarti BC. Nanti kalau ketemu 2 log 3 berarti kita ganti dengan BC. Sehingga 12 log akar 5 plus 2 akar 6 min akar 5 min 2 akar 6. Nih, apa? Kita ingat dulu bilangan yang dikali ada 6, dijumlah ada 5, yaitu 3 dan 2. Ingat di sini akar A plus min akar B itu kalau min ya min sendiri, kalau plus ya plus, nanti salah satu ya. Nih, bilangan yang dikali ada 6, dijumlah ada 2, yaitu 3/2. Ini sifatnya yaitu sini. Yang tadi di atas ini kita rubah menjadi bentuk ini. Berarti akar 3 plus akar 2 min akar 3 min akar 2. Karena di sini min, maka di sini min. Selanjutnya apa? 2 log apa? Di sini akar 3 kali akar 3. Hasilnya akar 3 kali akar 3. Hasilnya apa? Maaf. Akar 3 min akar 3 habis. Akar 3 dengan akar 3 habis. Terus akar 2 min kali min plus, berarti akar 2 ditambah akar 2 hasilnya 2 akar 2. Tadi akar 3 min akar 3 habis, akar 2 min min akar 2 berarti akar 2 plus akar 2 hasilnya 2 akar 2. Selanjutnya apa? Maaf, di sini 12 kita ganti dengan 2 ya, maaf. Soal tadi yang dari atas 2. Maaf 2. Di sini juga 2. Salah itu. 2 semua ya. Selanjutnya apa? 2 log 2 pangkat 3/2 diperoleh dari mana? 2 ditambah atau 2 dengan 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat setengah, hasilnya 2 pangkat 3/2. 1 ditambah setengah hasilnya 3/2. Dibagi, maaf di sini 12 tadi, maaf 12 log 2 akar 2. Ini kita rubah menjadi bentuk pembagian ya. Bentuk pembagian 2 log 12. Kenapa ini bilangan pokoknya 2? Karena di sini tadi kita bawanya 2. Sehingga ketemu 2 log 2 pangkat 3/2 dibagi 2 log 12 itu 3 kali 4 atau 4 kali 3. Dalam logaritma perkalian berubah menjadi penjumlahan. Sehingga 3 ini bentuk pangkat kita rubah ke bentuk pangkat kita rubah ke bentuk apa? Pengali. Sehingga 3/2 dikali dengan 2 log 2. Ingat 2 log 2 nanti hasilnya 1. 2 log 2 1. Dibagi dengan apa?
4 itu diperoleh dari di sini. Nih, 4 diperoleh dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Maaf ya, ini 4-nya kita ganti. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Di sini harusnya 2. Harusnya 2, maaf. Harusnya 2. 2 log 2. 2 log 2 ditambah 2 log 3. Hasilnya ini habis ya, 2 log 2 tadi tinggal 3/2 sama dengan 2. Di sini tadi 4-nya diganti dengan 2. Plus 2 log 3 itu BC. Nih di atas. 2 log 2 itu BC. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan siapa? Ayo. 3 ini dikali. Pembagian kita rubah menjadi bentuk perkalian. Sehingga 3/2 dikali dengan 2 plus BC dikali dengan 1/2 plus BC. Hasilnya 3 kali 1 hasilnya 3. 2 dikali 2 plus BC hasilnya apa? Hasilnya 4. 2 kali 2 4 plus 2 kali BC hasilnya 2 BC. Sehingga ketemu jawabannya B, yaitu B nih. Oke, itu aja. Cukup dari saya. Semoga kalian paham. Jika kalian nanti belum paham, bisa dibahas di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.